Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali ya dalam rangka mempelajari perkara yang teragung dan tujuan hidup kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab yang 10, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang hukum menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya mulai merinci tentang macam-macam kesyirikan ya. Telah lalu dia menyebutkan tentang kesyirikan-kesyirikan seperti memakai jimat, ya, kemudian mencari keberkahan yang salah, ya, dan sekarang dia masuk pada jenis kesyirikan yang sangat tersebar di dunia-dunia Islam, yaitu kesyirikan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya banyak praktek kesyirikan ini terjadi di tanah air kita, sangat banyak ya. Orang membangun rumah menyembelih untuk jin. Istilah mereka tuan tanah. Ini saya lihat sendiri ya. Bangun rumah, kemudian hendaknya cari ayam hitam 3 ekor atau 2 ekor ya. Kemudian disembelih, darahnya ditumpahkan ke tanah tersebut agar tidak diganggu oleh tuan tanah tersebut. Maksudnya jin ya. Dan ini adalah kesyirikan. Kalau ingin membangun jembatan, perlu ada yang disembelih agar jembatannya tidak roboh ya. Kemudian acara tahunan menyembelih kepada Nyi Roro Kidul ya, dengan memotong kerbau kemudian kepalanya atau dilemparkan ke lautan sebagai bentuk pengagungan terhadap Nyi Roro Kidul agar Nyi Roro Kidul tidak ngamuk, karena kalau Nyi Roro Kidul ngamuk ya, apalagi dia enggak ada suaminya ya. Bisa saja banyak yang akan dibunuh oleh Nyi Roro Kidul. Masyarakat meyakini demikian. Ini adalah bentuk kesyirikan ya. Sedikit-sedikit ada penyembelihan, sedikit-sedikit ada penyembelihannya. Padahal kalau kita pergi ke Arab Saudi ya, kita akan dapati betapa banyak gunung-gunung dibelah, gunung-gunung dibor, dibolongi, dijadikan goa. Namun tidak ada satupun yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak proyek-proyek ya. Bayangkan proyek untuk proyek Jabal Umar yang ada di sisi kota Mekah, itu kan gunung dibelah. Gunung dibelah untuk dibikin hotel di atasnya. Itu tidak ada 1 ekor ayam pun yang disembelih, enggak ada. Ya, mau ayam hitam, ayam merah enggak ada. Bahkan tidak ada 1 butir telur pun yang harus dipecahkan di situ, enggak ada. Kalau bismillah kemudian dipotong gunung ya, kemudian bukan gunung pasir loh, gunung batu. Gunung batu ya. Kemudian kalau kita berjalan dari Mekah menuju Madinah, jarak sampai 400 km, 500 km dari Madinah menuju Mekah. Sering kita naik mobil, nanti kita lihat ada gunung dibelah untuk dibuat jalan. Gunung-gunung kecil, enggak besar, tapi dibelah oleh pemerintah Arab Saudi untuk dibuat jalan. Itu pun tidak ada 1 ekor kambing pun yang disembelih. Belum lagi kalau kita pergi ke Mina, dibuat terowongan, gunung dibolongin oleh pemerintah Arab Saudi. Dan tidak ada 1 ekor ayam pun yang disembelih. Tidak ada 1 ekor onta pun yang disembelih ya. Kenapa? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah tidak ada masalah. Dibolongnya dibolong ya. Ada proyek. Di tanah air kita tidak demikian. Ya, sedikit-sedikit ada penyembelihan untuk
untuk jin. Ya, makanya saya katakan jin-jin di tanah air benar-benar diagungkan. Diagungkan, ditakuti oleh manusia ya. Sehingga sedikit-sedikit ada penyembelihan untuk jin, untuk dewi ini, untuk dewa anu, untuk penjaga pohon ini, penjaga batu ini, penjaga goa ini. Sehingga di antara kesyirikan yang merajalela terjadi banyak di negara-negara Islam adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pantas jika Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menyebutkan bab ini secara khusus. Sebenarnya yang berhak untuk kita sembelih adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sembelih karenanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah mengalirkan darah dalam hewan-hewan tersebut, maka Dia yang berhak untuk dialirkan darah untuknya. Jadi yang paling berhak untuk ditujukan penyembelihan adalah yang telah mengalirkan darah kepada hewan-hewan tersebut, maka kita menumpahkan darah-darah hewan tersebut untuk yang mengalirkan darah tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan ibadah maliyah, ibadah harta yang paling afdal di antaranya adalah menyembelih. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak ibadah-ibadah dalam bentuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti akikah, kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Idul Adha, kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seorang menghadirkan dalam dirinya menyembelih karena Allah, terutama kata sebagian ulama, terutama jika kambing tersebut kita yang pelihara. Kambing tersebut kita pelihara, kita kasih makan, kita carikan rumput yang bagus. Kemudian setelah gemuk, kita ingin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sembelih. Ini lebih terkesan ya daripada hanya sekedar bayar duit suruh orang cari kambing potong, saya enggak perlu lihat ya. Karena menyembelih langsung itu lebih afdal dan sunnahnya menyembelih langsung. Karena menyembelih hewan korban ibadahnya sebenarnya bukan daging korbannya, tapi sembelihannya itu yang merupakan apa? Ibadahnya. Maka kata para ulama lebih afdal menyembelih kambing daripada ditukar dengan uang untuk disedekahkan. Karena menyembelih kambing tersebut adalah ibadah maksudah, yaitu ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Menyembelih kambing, mengalirkan darah kambing tersebut karena Allah itu ibadah tersendiri. Lebih afdal daripada kalau kita tukarkan, kita jual uangnya kita sedekahkan, lebih afdal kita menyembelih tatkala hari Idul Adha ya. Kemudian juga contoh seperti menyembelih hadiu tatkala musim haji ya, berapa juta kambing atau onta disembelih tatkala musim haji. Semuanya adalah bentuk penyembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini menyebutkan 4 dalil atau kurang lebih 4 dalil tentang bahwasanya menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Adapun dalil pertama ya. Ada 4 dalil beliau sebutkan. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin." Baik. Di sini sisi pendalilannya pertama digandengkan antara jadi nusuki, sebagian para salaf menafsirkan nusuki artinya apa? Zabhi, sembelihanku. Sisi pendalilan yang pertama ya adalah yang pertama digandengkannya salat dengan menyembelih. Sebagaimana salat hanya untuk Allah, sembelih juga hanya untuk Allah. Sebagaimana kalau ada orang salat sujud kepada selain Allah adalah syirik, maka menyembelih kepada selain Allah juga adalah apa? Syirik. Ini sisi pendalilan yang pertama. Yang kedua, ya dari sisi ini yang kedua. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Jadi lillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan hanya untuk lillah, dan lillah di sini pengkhususan. Hanya untuk Allah. Oleh karenanya kalau sembelihan diserahkan kepada selain Allah, maka merupakan apa? Kesyirikan. Ini sisi pendalilan kedua dari ayat ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syarikalah. Tidak ada syarikat, ya. Berarti tidak ada sekutu, ya. Berarti masalah salat dan penyembelihan tidak boleh ada persekutuan. Hanya untuk Allah semata. Ini semua penekanan yang menunjukkan bahwasanya menyembelih kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Ya, paham ya?
Diingat ya sisi 3 pendalilan. Kalau keluar di ujian bisa dijawab ya. Ya. Kita nanti ada ujian insyaallah ya. Ujian insyaallah. Hadiahnya besar insyaallah ya. Ya, hadiahnya besar. Entah karton apa enggak tahu. Karton Indomie besar ya. Baik, dalil kedua. Apa ayatnya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu semata ya. Wanhar li rabbik. Takdirnya wanhar li rabbik. Salatlah hanya untuk Rabbmu semata dan demikianlah sembelihlah hanya untuk Rabbmu semata. Sisi pendalilannya sama. Pertama, Allah menggandengkan antara salat dengan apa? Dengan menyembelih. Yang kedua, Allah mengatakan li rabbik, hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Allah. Ini dua sisi pendalilan dalam ayat ini ya. Jadi dua pendalilan. Sisi pendalilan pertama apa? Digandengkan antara salat dan menyembelih. Yang kedua, firman Allah li rabbika, itu hanya untuk Allah. Baik, itulah sisi pendalilan ya dari dua dalil tentang bahwasanya menyembelih kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Jadi di sini Ibnu Taimiyah memberikan faedah. Fa itu ya kalau kita artikan karenanya, ini surat ini dalam surat apa? Al-Kautsar. Apa artinya? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari banyaknya kebaikan. Nama Nahrun fil Jannah. Nama sungai di surga. Jadi Allah mengatakan kami telah berikan engkau kebaikan. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar kebaikan secara umum. Artinya banyak kebaikan yang telah kami berikan kepada engkau wahai Rasulullah. Di antaranya adalah sungai di surga. Karenanya fasholli li rabbika wanhar. Oleh karenanya salatlah engkau hanya kepada Allah dan menyembelihlah hanya kepada Allah. Kata Ibnu Taimiyah, ini dua ibadah yang menunjukkan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, karena aku telah berikan kepada engkau berbagai macam kebaikan, maka bersyukurlah dengan salat dan menyembelih." Maka di antara bukti seorang adalah bersyukur kepada Allah, dia memperbanyak salat dan memperbanyak sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ibadah ini menunjukkan ketundukan dan ketawadhuan, kerendahan dirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi menyembelih, kata Ibnu Taimiyah, ini bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya menyembelihnya tersebut tidak akan mengurangi hartanya, tidak akan mengurangi karunia-Nya, justru akan menambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa di sini kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya karenanya. Sebelumnya ayatnya Allah mengatakan, sungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad banyak kebaikan, di antaranya sungai di surga, karenanya salatlah engkau dan menyembelihlah engkau karena Allah. Berarti bukti yang kuat bahwasanya seorang bersyukur kepada Allah di antaranya salat dan menyembelih ya. Saya bilang lagi, terutama tadi kalau hewan tersebut kita yang pelihara ya, kita yang beli di pasar kemudian kita taruh di rumah, kita kasih makan, persiapan untuk disembelih sampai dia besar, sampai dia gemuk ya. Setelah itu kita sembelih, benar-benar kita serahkan ini hewan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan yang timbul lebih lagi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi SAW tatkala haji ya, maka beliau bawa ontanya dari kota Madinah. Bayangkan, dia bawa onta, Rasulullah SAW bawa onta untuk disembelih di Mekah. Perasaan berbeda. Tatkala kita hanya beli onta di pasar, sudah sampai di Mekah tinggal beli. Beda dengan Nabi SAW bawa onta dari kota Madinah menuju Mekah, dituntun sampai di Mekah, sampai sana kemudian disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ibadah lebih tinggi daripada hanya sekedar membeli, apalagi mewakilkan. Makanya kalau kita bisa menyembelih sendiri langsung, maka itu yang terbaik ya. Saya sendiri belum pernah menyembelih langsung ya. Saya tinggal terima di meja makan, tinggal makan. Jadi kalau bisa ada apa namanya ada daurah nyembelih, bagus sebenarnya. Biayanya mahal tapi kan masing-masing harus punya kambing sendiri ya. Jadi daurah bagaimana cara menyembelih apa? Kambing. Karena supaya syiar menyembelih kambing itu dihidupkan. Bahwasanya tatkala Idul Adha rata-rata sudah punya kambing, kalau bisa pelihara di rumah masing-masing ya. Kemudian nyembelih itu yang terbaik, tentunya dia sembelih sendiri kambing tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan dalil yang ketiga, ya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ali bin Abi Thalib, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ya, kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah atau berbuat kejahatan, berbuat kezaliman. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Merubah patok tanah. Baik, kita masuk pada dalil ketiga, ya. Nabi SAW bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Kemudian la'anallah man la'ana walidayhi. Kemudian la'anallah man awa muhditsan. La'anallah man ghayyara manaral ard. Ada 4 perkara di sini disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, ya, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana bisa seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Bisa dengan secara langsung, bisa dengan secara tidak langsung. Ini bisa dengan langsung, dia maki bapaknya, dia laknat ibunya, ya. Dan ini mungkin saja terjadi di zaman di mana tatkala durhaka sudah tersebar di mana-mana. Tatkala anak-anak sudah tidak menghargai kedua orang tuanya. Tatkala anak-anak tidak didoktrin untuk menghormati kedua orang tuanya. Apalagi sebagian orang terpengaruh dengan metode tarbiyah orang-orang kafir. Anak enggak boleh dilarang, anak harus dibiarin aja, anak harus gini. Akhirnya dia tidak menghargai kedua orang tuanya. Orang tua tidak pernah melarang, orang tidak pernah menegur, akhirnya dia tidak punya penghormatan kepada kedua orang tuanya. Kapan-kapan dia marah, dia bisa laknat kedua orang tuanya. Bisa dia maki-maki kedua orang tuanya. Dan bahkan kita dengar sekarang ada anak membunuh orang tuanya. Maka itu sangat mungkin terjadi. Maka anak-anak harus didoktrin sejak kecil untuk menghargai kedua orang tuanya, ya. Kalau jalan di belakang orang tua lagi ngobrol jangan ikut nimbrung, diajarin, didoktrin sejak kecil. Ya, karena kalau tidak didoktrin, anak-anak bisa cari jati dirinya. Jati diri cari di mana? Cari di Facebook, cari jati diri di Twitter, ya. Akhirnya ya, bisa rusak, ya, bisa rusak. Baik. Yang kedua, tidak langsung, secara tidak langsung seperti dia melaknat orang tuanya temannya. Ya. Laknatullah atas bapakmu. Ya, dia juga marah, bapakmu juga laknatullah alaih. Ya. Ya. Bapakmu brengsek, bapakmu juga brengsek, bapak ibumu bahkan brengsek, kakek-kakekmu juga brengsek semuanya. Jadi dia melaknat atau memaki orang tua temannya, temannya balas memaki, ya, orang tua dia sendiri. Itu dianggap oleh Nabi juga melaknat kedua orang tuanya. Ini bahaya. Kalau kita mencela seseorang, maka orang tersebut yang kita cela. Jangan kita cela bapak dan ibunya, karena dia akan bisa membalas mencela bapak dan ibu kita juga. Dan itu dianggap termasuk melaknat kedua orang tua. Jadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, melindungi orang yang ihdas. Ihdas ini, ya, melindungi ihdas, orang yang berbuat ihdas. Ihdas ini bisa diartikan dua. Yang pertama bid'ah. Yang kedua adalah kezaliman, ya, atau kemaksiatan, ya. Ini sama-sama. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kota Madinah, ya. Kata Nabi SAW, man ahdatsa fihi hadatsan, man ahdatsa fiha hadatsan, man ahdatsa fihi hadatsan. Bosnya kota Madinah adalah tanah haram. Barang siapa yang melakukan ihdath dalam kota Madinah dengan berbuat kezaliman atau berbuat bid'ah yang tidak ada di kota Madinah, dia bikin bid'ah. Au awa muhditsan, atau dia melindungi orang yang melakukan kezaliman atau dia melindungi orang yang melakukan bid'ah. Fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Maka atas dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Ya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya. Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Ini bahaya kalau melakukan ihdas, melakukan kezaliman atau melakukan bid'ah di kota Madinah. Ya, karena ancamannya dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Kemudian juga ancamannya adalah tidak diterima salat ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Kemudian yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. Ini ada dua juga. Merubah patok tanah, misalnya ada jalan ke Surabaya ke timur, dia rubah ke barat.
Akhirnya ke Madura misalnya. Ini menyesatkan orang, tidak boleh. Tidak boleh menyesatkan apa? Orang. Dia rubah. Ya, tanda-tanda yang memberi petunjuk jalan ya dia rubah. Ini bahaya ya. Ya. Terkadang hati-hati, terkadang ya, kadang kita pakai petunjuk jalan tahu-tahu dibawa ke tepi jurang, hati-hati. Kadang-kadang syekh tersebut menyesatkan, terkadang syekh tersebut memberi petunjuk, hati-hati, dia tidak sengaja ya. Tapi maksud saya jangan sampai kita merubah alamat-alamat. Di antara juga ditafsirkan yaitu tidak boleh merubah patok tanah. Jangan sampai kita geser, kita ambil tanah orang. Ini berbahaya ya. Jadi ada tanah kita geser patoknya sehingga tanah kita menjadi lebar. Dan ini saya lihat sendiri orang melakukan demikian. Caranya gimana? Dia tanam pohon. Tanam pohon di tanah tapi di ujung. Akhirnya pohon tersebut melebar-lebar masuk ke tanah kita. Ini pohon saya, ini bekas batas tanah saya. Iya, tapi batasnya ujung sini bukan ujung sebelah sini. Diambil akhirnya kena bisa 50 cm, lumayan. Kalau pohonnya semakin besar bisa 1 meter. Ini bahaya, 1 cm aja bahaya. Shibran aja bahaya. Kata Nabi SAW, man akhadha minal ardi qaida shibrin zulman ya tuwiqahu yaumal qiyamah fawqa sab'i aradin ya tuwiqahu yaumal qiyamati sab'i aradin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil tanah orang meskipun 1 jengkal karena kezaliman, Allah akan buat dia memikul ya tanah 7 lapis ya. Saya kapan ketemu ada seorang di satu kota. Kemudian waktu saya lagi nunggu di bandara datang, ternyata dia kepala yang daerah bandara namanya apa itu? Bukan daerah bandara namanya apa? Angkasa Pura. Dia direktur Angkasa Pura di suatu kota. Maka dia cerita, Ustaz, sekarang agak susah kita bebaskan tanah. Alhamdulillah kita sudah bebaskan, Ustaz. Susahnya kita bebaskan tanah, kita berhadapan dengan masyarakat. Terkadang satu tanah sertifikatnya lebih dari 1, 3, 4. Waktu itu tegur, ini kok bisa tanah sertifikatnya 3, 4? Ada yang nyeletuk, ya Pak, ketahuilah bumi itu 7 lapis. Sertifikatnya bisa 7. Ini lapisan pertama ada sertifikatnya, lapisan kedua ada sertifikatnya, sampai lapisan ketujuh ada sertifikatnya. Ini sertifikat lapisan pertama, ya Allah. Jadi orang sudah anggap biasa. Bayangkan itu membuat sertifikat, dosanya kayak apa? Tanahnya orang dia caplok, dia bikin sertifikat baru. Dosanya besar, 1 jengkal aja bahaya. Apalagi 100 kali 100, apalagi 10 kali 10, mengerikan. Orang kadang-kadang pikir dunia cuma sebentar, dia ambil, dia senang-senang, uangnya habis, terus selanjutnya neraka menunggu dia. Oleh karenanya para hadirin hati-hati, ya jangan sampai kita ngambil tanah orang lain meskipun sejengkal, apalagi semeter, 2 meter, hati-hati karena dosanya dosa besar. Kita fokuskan sekarang kepada ini. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, karena menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya hapus ya? Boleh? Foto dulu, ya cepat. Yang penting sini fotonya, bukan sini. Sudah? Ayo kita hapus. Sekarang orang buat zolim enak sekali ya. Tanah diambil, nanti diaku-akui oleh seorang. Kita mau rebut juga susah, mau maju ke persidangan harus bayar banyak, gak bisa. Ya sudah, orang ambil aja. Mau diapain? Tapi ingat, tidak ada hak kita yang akan hilang. Hak kita diambil orang, pasti akan kembali pada hari kiamat. Jangan khawatir, jangan terlalu bersedih. Kalau hak antum diambil orang, antum boleh nangis tapi jangan sering-sering, sabar. Kenapa? Karena hak itu akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Jangan khawatir. Baik. Sekarang kita berbicara tentang menyembelih. Menyembelih ada 2 ya. Ada yang merupakan ibadah, ada yang menyembelih hanya sekedar tradisi ya. Kalau ini tujuannya adalah dagingnya. Kalau ini tujuannya mengalirkan darahnya. Kalau ini seperti apa? Menyembelih untuk dimakan sendiri, menyembelih untuk dihidangkan pada tamu dan lain-lain. Intinya tradisi keseharian ya. Kita nyembelih ayam memang kita mau makan ya. Dan ini ada 2 bentuk ya, atau beberapa bentuk. Yang pertama, menyebut nama Allah tatkala disembelih. Ini tidak disebut nama Allah. Tidak disebut nama Allah ya. Nah, tidak disebut nama Allah juga ada 2 model ya. Sengaja, yang kedua tidak sengaja. Kalau menyebut nama Allah tatkala sembelih itulah yang halal,
Tapi kalau tidak disebut nama Allah, maka bisa jadi sengaja, bisa tidak sengaja. Kalau sengaja, maka ijma ulama haram. Ijma haram, tidak boleh dimakan. Karena Allah berfirman, "Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaih." Mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah kalian makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah sama sekali. Tidak boleh. Ya, kalau sengaja dia tinggalkan, dia tahu harusnya bismillah, dia tidak sebut nama Allah, maka hukumnya haram dalam kurung bangkai. Tetapi kalau tidak sengaja, maka ada khilaf. Maka ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya halal, ya, karena dia tidak sengaja. Dan itu pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama mengatakan tetap haram. Dan itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Paham? Ada khilaf. Ya. Tapi kalau sengaja, semua sepakat hukumnya haram. Tentunya yang terbaik kita menyembelih, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang menyembelih ibadah. Tujuannya mengalirkan darah. Tentu ada dua, ya. Yang pertama karena Allah, ini namanya tauhid. Yang kedua untuk selain Allah, maka inilah kesyirikan. Seandainya ada orang, chatnya sama antum, ada orang menyembelih untuk jin. Jadi dia ingin bangun rumah. Dia ingin bangun rumah. Orang bilang kamu harus nyembelih untuk jin. Kalau kamu enggak sembelih untuk jin, nanti kamu bakalan diganggu waktu bangun rumah. Akhirnya carilah ayam, 3 ekor ayam hitam. Semuanya hitam, harus hitam semuanya. Ya, rambutnya, telinganya, kakinya, giginya semua hitam. Dia dapat ayam hitam. Kemudian dia sembelih, dukun banyak bilang bismillah waktu nyembelih. Dia nyembelih ayam tersebut, dia bilang apa? Bismillah. Nah, ayam tersebut syirik apa tauhid? Dia bilang bismillah kok. Hah? Niatnya buat? Itu ayam boleh dimakan atau tidak? Hah? Dia bilang bismillah kok. Kan kita makan yang disebut apa? Bismillah. Jadi ayam itu disembelih untuk jin tapi dibilang apa? Bismillah. Apa hukumnya? Boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh. Hukumnya haram. Meskipun dia ucapkan bismillah, maka dia adalah disembelih karena kesyirikan. Jadi tatkala menyembelih ada dua sisi. Yang pertama sisi isti'anah, yang kedua sisi tujuan. Jadi harus isti'anah, minta tolong, artinya harus bilang bismillah, dan ini untuk apa? Untuk Allah. Nah, bisa jadi terjadi kholal atau kesalahan dari salah satu daripada keduanya. Kalau kita tatkala menyembelih bilang bismillah untuk Allah, maka tauhid pada dua sisi ini. Tetapi kalau ada orang tatkala dia menyembelih, dia mengatakan bismillah tapi tujuannya untuk jin, maka dia terjerumus dalam kesyirikan dari sisi tujuan. Dan terkadang seorang melakukan kesyirikan dari dua sisi. Contohnya dia menyebut dengan nama Isa bin Maryam untuk Isa bin Maryam. Jadi syirik dari sisi isti'anah dan syirik dari sisi ibadah, tujuan. Paham? Saya ulangi, ya. Menyembelih itu ada dua yang diperhatikan. Isti'anah itu minta tolong, ya. Waktu kita sembelih kita bilang bismillah dengan nama Allah, ya Allah tolonglah aku untuk menyembelih kambing ini. Kemudian tujuannya adalah untuk Allah. Itulah tauhid dari dua sisi. Dari sisi penyembelihan minta tolong kepada Allah, dari sisi tujuan untuk Allah. Terkadang orang melakukan kesalahan dari salah satu dari dua sisi. Contohnya, dia menyebut nama Allah, dari sisi isti'anah dia tidak syirik, tapi dari sisi tujuan adalah untuk jin. Itu juga tidak boleh. Dua-duanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk selain Allah banyak bentuknya. Misalnya apa? Saya sebutkan di buku saya tersebut, ya, coba dilihat. Di poin yang apa namanya? Yang ini, ya. Ada lagi bentuk satunya saya sebutin, ya. Jadi seandainya ada orang dia menyembelih tapi dia menyebut nama selain Allah. Dia nyembelihnya sekedar untuk makan, bukan untuk tujuan tertentu. Dia sembelih untuk makan, tapi waktu dia sembelih dia bilang demi Nabi Isa. Kemudian dia sembelih. Makanannya boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Dia melakukan syirik atau tidak? Syirik. Dia melakukan syirik. Tapi syiriknya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Tapi dia melakukan syirik tidak sampai syirik akbar. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan hewan tersebut untuk selain Allah. Dia hanya terjerumus dalam syirik ini, isti'anah. Paham? Dan ini tidak sampai pada derajat syirik besar. Kalau dia terjerumus pada syirik yang kedua, maka itu syirik akbar.
Seperti seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Syirik atau bukan? Syirik, tapi dia tidak bukan melakukan syirik akbar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Namun dia bukan syirik akbar. Sama, seorang dia ingin nyembelih tapi dia sebut nama Nabi Isa alaihissalam, dia sembelih, sembelihannya haram dan dia melakukan kesyirikan tapi bukan syirik akbar. Sama seperti dia bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa? Karena kesyirikannya sisinya dari sisi isti'anah, ya. Syirik kecil ya karena pada sisi isti'anah. Ini saya sebutkan dalam buku saya pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun yang ini memang tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sebutkan beberapa bentuk menyembelih ya yang merupakan kesyirikan. Adapun menyembelih untuk Allah ya, seperti menyembelih untuk Idul Adha, di sini saya sebutin semua. Kita lihat di halaman berapa itu? Halaman 126 ya, halaman 126. Yang karena Allah contohnya apa? Untuk korban kemudian apa? Akikah, atau Idul Adha sudah. Kemudian apa lagi? Hadiyu ya. Hadiyu itu pas haji atau umrah, haji, hewan haji ya. Contohnya juga karena sembelih karena nazar. Adapun yang dalam kesyirikan contohnya apa? Untuk jin ya, jin apapun ya, jin tomang, jin ini, jin ifrit semuanya sama. Kemudian di atas kuburan ya, dalam rangka mengagungkan penghuni kubur. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia sembelih bukan untuk dagingnya, tapi hanya sekedar mengalirkan darah, berarti dalam rangka untuk apa? Mengagungkan penghuni kubur. Ya. Maka ini juga merupakan kesyirikan. Dan ini banyak terjadi. Di Indonesia mungkin saya tidak tahu, tapi saya baca fatwa-fatwa di Mesir dan yang lainnya. Sebagian orang ditanya, para ulama ditanya, bagaimana hukum orang yang bernazar untuk menyembelih di kuburan Syekh Fulan, Wali Fulan. Maka inilah kesyirikan. Ya, kenapa? Waktu dia nyembelih dalam rangka mengagungkan apa? Penghuni kubur. Buktinya dia bukan tujuan dia bukan dagingnya, tapi pengaliran darah tersebut. Pengaliran darah tersebut. Baik. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang atau dalil yang keempat yang cukup panjang, hadis dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin." Ada seorang laki masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Dan ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa? Ya Rasulullah, para sahabat bertanya karena Nabi bikin judul aneh. Masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ada apa gerangan? Kok bisa? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa terjadi demikian wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang melewati suatu kaum lahum sonamun. Kaum tersebut punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh ada seorang pun yang lewat jalan tersebut sampai dia mempersembahkan sesuatu kepada patung tersebut. Faqalu li ahadihima. Tatkala dua orang ini lewat, maka mereka negur, mereka berdua. Qarrib, sembahkan sesuatu supaya boleh lewat. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Maka dia berkata, aku tidak punya sesuatu untuk aku sembahkan kepada patung tersebut. Qalu qarrib walau dzubaban. Maka mereka berkata, sembahkanlah meskipun hanya seekor lalat ya. Kasih sajen meskipun hanya seekor lalat ya. Yang penting bukan lalatnya, yang penting sajennya. Mau pakai lalat, mau pakai kadal, mau pakai apa? Yang penting apa? Ini sajen untuk disembahkan kepada berhala tersebut. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Fakhallu ya, bukan fakhallu. Fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Maka dia pun memberi sajen seekor lalat, dia cari lalat, tangkap, kemudian ditaruh di situ. Maka mereka pun biarkan dia lewat, fadakhalan nar, maka dia pun masuk neraka jahanam. Wa qalu lil akhar, mereka berkata kepada orang yang kedua, qarrib, sembahkanlah. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan menyembahkan sesuatu pun kepada selain Allah, siapapun juga. Aku tidak akan menyembahkan. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka mereka pun menyembelih, membunuh orang tersebut, dipotong lehernya, akhirnya dia pun masuk surga. Ini hadis ya, hadis yang sangat agung ya, tentang seorang mau surga gara-gara seekor lalat,
Dan ternyata seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Hadis ini diperselisihkan ya, tentang kesahihannya. Dan yang benar dijelaskan oleh para ulama, lihat halaman 128, bahwasanya hadis ini yang benar ada dari Salman Al-Farisi. Jadi hadisnya mauquf, bukan hadis marfu'. Jadi ada namanya hadis mauquf, hadis marfu'. Kalau hadis marfu' itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis mauquf maksudnya perkataan sahabat, perkataan sahabat. Saya sebutkan beberapa riwayat, pertama dari Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya disebut Tariq bin Syihab an Salman, dari Tariq bin Syihab dari Salman. Demikian juga dalam buku Az-Zuhud karangan Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya, kemudian disebutkan an Tariq bin Syihab an Salman, dari Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi. Kemudian Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman juga menyebutkan dengan sanadnya, di akhirnya an Tariq bin Syihab qala Salman. Jadi intinya hadis ini sebenarnya bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan Salman Al-Farisi, dan sanadnya sahih sampai Salman Al-Farisi. Dari sini timbul khilaf apakah hadis sahih atau tidak. Syekh Albani rahimahullah mensahihkan sanadnya, tapi beliau mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa? Salman Al-Farisi bisa saja menceritakan dari kisah-kisah Israiliyat. Ya. Ini perkataan Salman, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menurut Syekh Albani hadisnya dhaif, ya. Ya, tapi menurut ulama yang lain hadisnya sahih. Kenapa sahih? Karena Salman Al-Farisi meskipun itu perkataan dia bukan perkataan Nabi, tapi dia sedang berbicara tentang sesuatu yang gaib, tentang seorang dihukum masuk neraka atau masuk surga. Dan pembicaraan tentang hal gaib ini tidak boleh kecuali dengan wahyu. Maka dikatakan bahwasanya ini perkataan Salman tapi hukumnya marfu, hukumnya marfu. Ya, ini pendapat yang kuat. Meskipun perkataan, karena sahabat tidak boleh ngomong sesuatu yang gaib. Kalau ada para sahabat berbicara tentang sesuatu yang gaib, berarti sahabat tersebut mengambil pemahamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada istilah, ya, haditsun mauquf lahu hukmul marfu. Hadisnya mauquf, perkataan sahabat, tapi hukumnya seperti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini perkara tidak boleh dibicarakan dengan hanya sekedar pendapat. Apalagi berbicara tentang sesuatu yang gaib, seorang dihukum masuk surga atau masuk neraka, berarti Salman waktu ngomong begini, dia mengambil pemahamannya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah ini perkataan Salman, tapi ini perkataan yang mengerikan. Berarti fatwa Salman bahwasanya ada orang bisa masuk surga gara-gara lalat, dan ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Nah, kalau kita nangkap lalat taruh di berhala masuk neraka, apalagi tangkap ayam. Apalagi tangkap ayam ya. Apalagi tangkap kambing kemudian kita sembelih. Lebih ngeri lagi nerakanya. Oleh karenanya yang jadi patokan bukanlah lalatnya, saya ingatkan tadi, bukannya lalatnya, tetapi bentuk menyembelih kepada selain Allah. Itu yang diinginkan oleh para penyembah berhala tersebut. Yang penting ente menghormati berhala saya. Orang ini mau lewat nggak boleh. Mau lewat boleh, tapi harus apa namanya? Harus memberikan sesuatu. Dalam sebagian riwayat sebaliknya. Jadi yang pertama datang dia bilang sembahkan sesuatu. Kata dia saya nggak mau. Tidak ada, saya tidak akan menyembelih sesuatu pun kepada siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya dibunuh oleh mereka. Orang kedua tatkala melihat saudaranya dibunuh, mungkin dia ketakutan. Sembahkanlah sesuatu. Maka dia pun ambil alat, dia sembahkan sesuatu, kemudian dibiarkan lewat. Kemudian tidak lama dia meninggal, akhirnya dia masuk neraka jahanam. Dan ini dalil bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan tergantung dari penghujungnya. Ya, bisa jadi seorang penghujungnya kesyirikan, bisa jadi seorang penghujungnya adalah amal saleh. Ini hati-hati. Akhirnya orang ini pun masuk neraka jahanam gara-gara mempersembahkan seekor lalat kepada berhala tersebut. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa permasalahan ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ya dalam bab ini, ya, kita bacakan. Lihat halaman 129 ya. Kandungan bab ini. Yang pertama penjelasan tentang makna qul inna sholati wa nusuki, sudah kita jelaskan. Yang kedua penjelasan tentang makna fasholli rabbika wanhar, sudah kita jelaskan juga. Kemudian yang ketiga, orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah berdasarkan hadis di atas adalah orang yang menyembelih karena selain Allah. Hadis Ali bin Abi Thalib juga sudah kita jelaskan. Yang keempat, dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hal itu bisa terjadi bila ia melaknat kedua orang tua tersebut, orang tua seorang lalu orang lain melaknat kedua orang tuanya. Sudah saya jelaskan juga, melaknat secara langsung atau secara tidak langsung. Dilaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seorang yang melakukan kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Jadi orang melakukan kejahatan dia lindungi. Ini juga dilaknat.
Dilaknat pula orang yang merubah tanda batas tanah, yaitu merubah tanda yang membedakan antara hak milik seorang dengan hak milik tetangganya, dengan digeser maju atau mundur. Maju mundur saja dilaknat, apalagi nyaplok satu tanah semua orang diambil. Sertifikat baru. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Lihat halaman di bawahnya, faedah-faedah hadis ini, hadis yang sedang kita bahas. Pertama, yang menjadi patokan bukanlah sebesar apa yang dipersembahkan kepada berhala, akan tapi ketundukan hati untuk bertakarrub dan tunduk kepada berhala tersebut, meskipun hanya dengan seekor lalat yang hanya sekedar simbolik semata. Ya, itu hanya simbol. Yang penting dia kasih sajen. Ya. Dua, jika mempersembahkan seekor lalat yang merupakan hewan yang hina, yang tidak sesuai dan menjijikan, yang tidak disukai dan menjijikan, bisa menyebabkan masuk neraka, apalagi mempersembahkan hewan-hewan pilihan terbaik. Contoh seperti orang-orang kalau ingin nyembelih kepada Nyi Roro Kidul, tidak mungkin dia kasih lalat. Nyi Roro Kidul pasti marah. Apalagi dia enggak punya suami tadi. Mereka mencari sapi, mencari kerbau yang gagah, yang gemuk, ya. Karena mereka tahu kalau dikasih sapi yang kurus mungkin tidak diterima oleh Nyi Roro Kidul. Maka mereka mencari hewan-hewan pilihan untuk diserahkan kepada Nyi Roro Kidul. Ya. Sementara kalau terkadang untuk nyembelih di musim haji cari kambing yang paling murah, ya. Ada kambing berapa? 500 rial. Mahal, ada yang murah enggak? 300 rial. Lebih murah enggak? 200 rial, ya. Ini untuk Allah cari kambing yang paling apa? Yang paling murah. Ya. Untuk Nyi Roro Kidul cari hewan yang paling top, yang paling mahal. Ya. Ini bahaya, ya. Lalat saja hewan yang hina dan menjijikkan saja kalau diserahkan kepada selain Allah, maka adalah kesyirikan, apalagi hewan-hewan yang hebat. Jadi, ya, dalam riwayat yang lain, dua orang ini berdialog waktu disuruh serahkan lalat. Maka yang satu menasihati yang lain, dia berkata, la nusyrik billahi syai'a. Jangan kita berbuat syirik. Mereka tahu ini syirik. Dalam riwayat terjadi dialog di antara keduanya. Yang satu berkata, jangan, ini syirik. Yang satu menjawab, ya. Biyadi ala wajhi fa akhadha dhababan. Dia meremehkan. Maka dia mengambil lalat kemudian dia lemparkan pada berhala tersebut. Jadi dia meremehkan kesyirikan. Dia tahu itu syirik tapi dia remehkan. Akhirnya dia masuk neraka jahanam. Taib. Ya, halaman 133. Syekh Muhammad bin Wahab mengambil faedah dari kisah ini. Beliau berkata, adanya kisah agung dalam hadis ini, yaitu kisah seekor lalat. Di mana keagungan kisah ini? Lihat di penjelasan, saya jelaskan di bawah. Pertama, bagaimana besarnya sikap ahlul batil, di antaranya para pelaku kesyirikan yang berpegang teguh dengan kesyirikan mereka. Mereka kalau sudah berbuat syirik, ingin orang lain syirik seperti mereka. Dahsyat mereka. Ya, kenapa orang lewat tidak dibiarin saja? Harus berbuat syirik seperti mereka. Jadi mereka benar-benar mengagungkan apa? Kesyirikan. Dan demikian orang-orang ahlul batil. Mereka tidak diam dengan kebatilan mereka, tapi mereka menyeru orang untuk berbuat kebatilan seperti mereka. Antum kira jangan sangka hanya orang Islam yang berdakwah, mereka juga berdakwah, ya, menuju neraka jahanam. Mereka juga apa? Berdakwah. Antum jangan kira hanya orang Islam yang berinfak, mereka juga berinfak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, mereka akan berinfak. Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Kemudian mereka akan menyesal dan kemudian mereka akan terkalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan mereka akan dikumpulkan ke neraka jahanam. Mereka berinfak untuk menuju neraka jahanam, mereka semangat. Nah, kita berinfak untuk menuju surga juga harusnya apa? Semangat. Jadi jangan antum kira hanya antum saja yang berkorban, orang-orang kafir juga apa? Berkorban. Ada seorang berdakwah, dia mengatakan, saya berjalan berkilo-kilo melewati jalan, kemudian melewati lumpur-lumpur dalam rangka berdakwah di belantara Afrika. Di tengah-tengah saya dapati ada misionaris wanita sudah berdakwah di situ bertahun-tahun. Dia menyangka dirinya sudah hebat berjalan berkilo-kilo, di tengah kampung ternyata ada bule cantik jelita dakwah di situ sudah bertahun-tahun. Ternyata bukan cuma orang Islam yang penuh pengorbanan, mereka juga berpenuh pengorbanan demi membela kesyirikan mereka. Lihat ini dalam kisah ini, tidak boleh lewat kecuali untuk harus kasih sajian, kalau enggak dibunuh. Yang kedua di antara kedahsyatan kisah ini, bagaimana dahsyatnya atau agungnya ibadah penyembelihan kesyirikan. Jadi nyembelih untuk selain Allah itu ibadah agung di sisi mereka, sehingga mereka mengatakan harus nyembelih. Yang penting nyembelih meskipun seekor lalat. Kenapa? Menurut mereka nyembelih kepada berhala mereka ini adalah perkara yang
sangat agung. Ya. Kemudian perkara yang ketiga, bagaimana besarnya perkara syirik di sisi Allah. Sehingga dengan kesyirikan sedikit saja bisa masukkan orang dalam neraka jahanam. Syirik tidak ada yang remeh. Semuanya berat meskipun dianggap sepele oleh banyak orang. Oleh karenanya kita tatkala melihat kemungkaran, ada orang berzina kita marah, kita ada ghirah, lihat ada orang minum khamar kita emosi. Tapi kalau ada orang syirik kita diam-diam saja. Ini salah. Ya. Syirik itu juga perkara lebih berat daripada ini semua. Ya. Maka seorang harus paham bahwasanya syirik itu tidak ada yang kecil di sisi Allah, semuanya besar. Gara-gara seekor lalat bisa membuat seorang kekal dalam neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Saya ingin membacakan pernyataan Syekh Muhammad bin Wahab di faedah nomor 9. Coba dilihat di faedah terakhir nomor 9, mungkin halamannya berbeda dengan yang di tempat saya. Masuknya orang tersebut ke dalam neraka dikarenakan mempersembahkan seekor lalat yang ia sendiri tidak bermaksud berbuat demikian. Tapi ia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan diri dari kejahatan para penyembah berhala tersebut. Saya ulangi, zahir dari perkataan Syekh Muhammad bin Wahab, beliau berkata orang ini tetap masuk neraka padahal dia tidak berniat untuk memberi sesembahan kepada berhala tersebut, namun dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Namun akhirnya dia tetap dihukum oleh Allah masuk neraka jahanam. Seakan-akan kita tahu bahwasanya di antara uzur adalah ikrah. Ikrah artinya pemaksaan. Kalau kita seorang dipaksa misalnya untuk mengucapkan kalimat kufur, kalau tidak dia dibunuh, maka jika dia mengucapkan kalimat kufur maka tidak mengapa, dia tidak kafir. Ya, karena dia terpaksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Ya, walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi yang kafir adalah orang yang memang dalam batinnya sudah kafir. Seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Akhirnya Ammar bin Yasir harus mengucapkan kalimat kufur waktu disiksa. Ya, dan dia tidak mengapa. Maka Allah jelaskan dia diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Nah, bagaimana dengan orang ini? Apakah orang ini terpaksa atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwasanya orang ini tidak terpaksa. Kenapa? Karena dalam lafal hadis faqarraba dzubaban, dia pun mempersembahkan mempersembahkan lalat. Dan namanya mempersembahkan itu ada masalah hati. Jadi dia menunjukkan ketundukan dengan hatinya. Ini pendapat Syekh Utsaimin bahwasanya orang ini tidak terpaksa waktu dia menyembahkan seekor lalat karena dia Nabi menyebutkan atau Salman Al-Farisi menyebutkan dengan lafal faqarraba dzubaban, dan dia pun bertaqarrub dengan menyembahkan seekor lalat. Berarti ada bentuk taqarrub, itu masalah hati. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat orang ini tidak terpaksa, kan bisa lewat jalan lain, kenapa harus lewat jalan situ? Tapi yang benar zahirnya Allah alam bisawab, orang ini terpaksa, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, bahwasanya orang ini dia terpaksa, tetapi keterpaksaannya bukan merupakan uzur baginya. Dan ini adalah perbedaan antara umat-umat terdahulu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu mereka dibebani dengan beban yang berat. Di antaranya kalau mereka bertobat harus bunuh diri. Ya, faqtulu anfusakum, kata Allah, bunuh diri kalian. Kalau kita tidak harus membunuh diri, kita bertobat, ya, maka disebutkan Bani Israel tatkala mereka melakukan kesalahan gara-gara menyembah berhala sapi, maka mereka disuruh saling bunuh-bunuhan sebagai bentuk taubat mereka. Ini sangat berat. Di zaman Nabi SAW itu semua dihilangkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah sebutkan sifat Nabi Muhammad SAW di antaranya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Di mana sifat Nabi Muhammad SAW adalah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang buruk-buruk, dan menghilangkan kesulitan dan beban yang dahulunya ada pada mereka, itu pada ahlul kitab. Dengan diutusnya Nabi SAW banyak beban dan belenggu yang diangkat, dihilangkan dari mereka. Di antaranya kalau bertaubat tidak harus bunuh.
Ya, di antaranya kalau terpaksa maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, orang ini zahirnya dia terpaksa, tetapi keterpaksaan dia untuk mempersembahkan seekor lalat tidak dapat uzur. Berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kemudahan, ya, kalau mereka terpaksa maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selesai dari pembahasan kita dan kita buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah boleh kita makan makanan khususnya daging dari hasil selamatan kematian? Ya. Secara umum, kalau ada acara-acara yang bid'ah yang tidak sesuai syariat, kemudian ada makanan di situ, ya, termasuk di antaranya adalah sembelihan, maka pada asalnya itu adalah sembelihan yang halal. Karena mereka nyembelih juga dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Acaranya saja yang tidak syar'i. Acaranya yang tidak syar'i, tapi makanan tersebut makanan yang halal, ya. Nah, kalau kita diberikan makanan tersebut dalam acara-acara yang tidak syar'i, maka ada dua hal yang mungkin kita lakukan. Yang pertama, kita tolak, kita bilang saya tidak mau terima karena ini adalah dari acara yang tidak syar'i. Kalau kita mampu. Namun banyak di antara kita tidak mampu untuk menolak, tidak bisa bernahi mungkar. Maka kalau kita terima, itu makanan halal karena dia disembelih dengan nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi memang acara saja yang tidak syar'i. Hukum makanannya halal, ya. Hukum makanannya halal. Kalau ada ulama yang mengatakan tidak boleh dimakan bukan karena makanannya haram, bukan. Makannya tidak ada syirik sama sekali, tidak ada, tapi dalam rangka untuk menolak acara yang tidak syar'i tersebut. Paham? Bukan karena makanannya. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah berfatwa, kalau ada orang kasih sajen, ya, sajen di kuburan misalnya atau sajen di patung, kemudian sajen tersebut ada ayam panggang, ada durian, ya, ada rambutan, ada uang. Terkadang kasih uang, ya. Ya. Kalau orangnya sudah meninggalkan itu semua, dia pergi, ente boleh ambil duriannya, ente boleh ambil duitnya, karena sudah dibuang sama dia. Mubazir kalau tidak diambil, ente boleh ambil, tetapi ayamnya nggak boleh. Karena ayam tersebut disembelih bukan untuk Allah, tetapi sembelih untuk apa? Sesajen. Paham? Tetapi buah-buahannya boleh diambil. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini bahkan untuk acara syirik, bukan acara tidak syar'i, acara syirik saja, ya. Kalau itu bukan sembelihan, boleh diambil, ya. Apalagi acara yang tidak syirik. Ya. Nah, kalau acara-acara yang tidak syar'i, ya, maka namun bukan sampai pada derajat kesyirikan, maka makanannya hukum asalnya halal, ya. Kalau seorang menolak dalam rangka bernahi mungkar, namun tidak semua orang bisa menolak. Dikasih ya diam-diam aja. Enggak, saya enggak mau. Itu susah, ya. Besok kita diusir dari kampung. Bagaimana hukumnya bila kita membeli makanan seperti ayam bakar, sate kambing yang penjualnya adalah orang kafir? Apakah makannya haram atau halal untuk dimakan? Kalau ternyata orang kafir tersebut adalah ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, maka hukum asalnya makanan mereka, sembelihan mereka adalah halal, ya. Sembelihan mereka hukumnya adalah halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Sembelihan mereka halal bagi kita. Ya, kecuali kita ketahui mereka tidak sembelih misalnya. Tapi kalau kita tidak tahu mereka sembelih atau tidak sembelih, hukum asalnya mereka nyembelih. Hukum asalnya mereka menyembelih. Maka dan bisa jadi mereka tidak sembelih, mereka juga beli dari sembelihan orang Islam. Hanya tinggal bakar doang, ya. Bisa jadi. Tapi kalau non ahlul kitab seperti agama-agama penyembah berhala, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Apalagi di sebagian tempat, ya, ada yang nekat, ya. Jadi kalau orang Islam bikin bakso halal, 100% halal. Mereka bikin bakso 100% haram. Mereka tulis di ini, betulan. Mereka tulis di warung mereka, bakso 100% haram. Maksudnya bakso babi. Bakso babi. Ya, dan ada di antara mereka yang nekat, dan ini saya disampaikan oleh teman-teman yang tinggal di sana, sampai ditulis bakso halal padahal mereka tahu itu tidak halal. Ya, karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang gue pikirin, bikin aja. Enggak jadi masalah. Oleh karenanya para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata penjualnya dari ahlul kitab, maka hukum asalnya apa? Halal. Bagaimana hukumnya mendatangi undangan orang kafir seperti pernikahan dan memberi hadiah meskipun dia saudara dekat? Asalnya masalah pernikahan adalah adat istiadat, dan asalnya kita boleh mengikuti adat istiadat. Apakah acara dilakukan orang kafir atau orang non muslim, enggak jadi masalah.
Ya. Tetapi kalau acara pernikahan tersebut ternyata berisi kemaksiatan, ya, kemudian ada umbar aurat di situ, ada acara-acara agama, keagamaan di situ, maka jangan kita hadir. Kita hadir kalau sebelum acara dimulai kita kasih hadiah terus kita pulang, ya. Atau acara sudah mau selesai, sudah buyar semua baru kita datang kasih apa? Hadiah. Tapi menghadiri acara yang di situ ada kemaksiatan, jangankan orang kafir, orang muslim saja kerjain, kita tidak usah hadir, apalagi yang melakukannya orang kafir. Ada orang tanya sama saya, hukum naruh uang logam 500 perak di setiap tiang pada rumah yang dibangun. Jadi bangun rumah, taruh uang 500 rupiah, 500 perak. Setiap tiang ditaruh. Saya jawab hukumnya syirik. Terus dia tanya lagi, gimana tobatnya? Apakah harus menghancurkan rumah itu? Tidak perlu. Tidak perlu dihancurkan. Bertobat saja kepada Allah. Anggap saja itu bagian daripada pondasi. Bolehkah bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun meninggalkan istri dan anak untuk mencari nafkah? Waduh, ini penderitaan ya. Saya pernah merasakan jauh dari istri ya. Penderitaan ya, akhi. Dulu kita belajar waktu masih S1, 9 bulan saya sekolah. Di 3 bulan pulang ke rumah. 9 bulan tuntut ilmu, 3 bulan praktek. Praktikum. Jadi 9 bulan saya tanpa istri. Setengah mati ya, setengah mati. Dulu padahal tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, masing-masing terlupakan, dia lupa mungkin saya juga lupa, masing-masing sibuk, itu pun ada penderitaan lah. Apalagi sekarang antum jauh dari istri sementara bisa WhatsAppan tiap hari, tambah setengah mati seperti itu. Tambah setengah mati. Ya. Dulu saya ingat waktu saya masih kuliah, kalau ada SMS dari istri, yang teman-teman saya yang punya HP cuma 2 orang. Karena dulu waktu di Saudi yang punya HP itu harus punya duit sekian ribu real, ya, baru boleh dikasih HP. Harus ada deposit sekian ribu real. Sehingga dari mahasiswa yang punya HP cuma 2 orang. Sementara di Indonesia HP sudah biasa, istri saya punya HP. Akhirnya istri saya kirim SMS lewat HP salah seorang teman tersebut. Wah, saya dapat kabar bahwasanya ada SMS masuk dari istrinya Firanda. Oh, saya senang. Saya tunggu teman saya tersebut. Saya tunggu, dia pulang malam sekali. Saya tungguin demi SMS cinta ini. Saya tungguin. Dia pulang malam sekali. Wah, begitu datang, Firanda ada SMS. Oh, senang sekali. Saya buka, error, nggak kebaca. Ini maksudnya, saya masih ingat mau baca email dari istri. Dulu dia Saudi termasuk lambat teknologi. Ya, bayar 10 real 1 jam, mau buka email di Yahoo, muter, nggak kebuka sampai 1 jam. Loadingnya terlalu lama ya. Kalau mau telepon istri 1 jam 1 menit 14 real, bayangkan. Kita cuma dapat gaji 850 real. Kalau telepon 1 menit 14 real. 10 menit 140 real. Nah, kalau mau murah telepon jam 2 malam. Maka saya tidur di rumah teman, bangun jam 2 malam, bukan sholat malam, buat telepon istri. 7 real, murah, 50%. Itu pun kita merasa susah tatkala jauh dari istri, apalagi udah punya anak-anak. Ya, akhi, kalau sudah biasa tinggal sama istri, anak kita pergi, nggak ada anak, nggak ada istri, menderita ya. Maka saya bilang, kalau bisa bekerja di tanah air, tidak jauh dari anak dan istri, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Sekarang alhamdulillah ya, ada teman saya cerita, ada kawan dia kerja di luar negeri. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada video call dan yang lainnya. Kemudian dia pulang ke rumah, dia ketuk pintu. Anaknya keluar, kata dia, Umi ada om cari. Keselnya saya tidak mulai keluar negeri katanya. Dibilang om sama anaknya. Karena jarang ketemu. Ya, sekarang mungkin lihat video call, WhatsApp ya aja. Jadi kalau bisa kerja di tanah air itu yang terbaik, meskipun mungkin penghasilan tidak begitu banyak, tapi dekat anak dengan anak istri. Kita juga menjaga diri jangan terkena fitnah. Sana kita sendirian, ya, nanti mengganggu cewek dan macam-macam. Banyak fitnah yang bisa menimpa kita tatkala kita jauh dari istri. Maka tinggallah dekat istri kalau bisa, dekaplah dia erat-erat ya. Jangan jauh-jauh dari istri. Itu menjaga agama kita ya. Tapi kalau memang terpaksa ya tidak ada larangan. Tidak ada larangan, yang penting istri ridho mau ditinggal ya. Istri ridho dan kita bisa menjaga diri, silakan saja. Ustadz, anak suka lihat di kompleks-kompleks pagar sampai keluar ke jalanan karena garasinya nggak muat buat mobilnya, atau bahkan dia parkir di jalan karena tidak punya garasi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya intinya kita tidak boleh mengganggu orang lainnya. Kata Nabi SAW, di antara iman adalah ya imatatul adza anit thariq,
menghilangkan gangguan dari jalan. Jangan sampai kita parkir kita ganggu jalan orang. Jalan umum kita parkir situ, kalau sesekali sebentar itu biasa semua orang melakukannya. Tapi kalau lama-lama di situ akhirnya orang susah untuk lewat, ya saya rasa itu mengganggu orang lain. Terus Ustaz nggak usah beli mobil. Ya, bukan begitu juga, tapi gimana caranya supaya antum tidak mengganggu orang lain? Parkirlah misalnya sudah waktu malam, orang sudah jarang lewat ya. Kalau misalnya lagi sibuk-sibuk, ya waktu-waktu sibuk ya rame, maka jangan parkir di situ karena bisa mengganggu orang lain ya. Kita berusaha tidak mengganggu orang, kita berusaha tidak mendolimi orang lain ya. Saya ingatkan juga pada ikhwan-ikhwan, banyak sering kejadian karena semangat ngaji hanya parkir depan pagar orang, ini akhirnya pengajian tersebut dilarang gara-gara apa? Parkir sembarangan ya. Semangat pengajian tapi mengganggu orang lain, itu nggak boleh seperti itu. Kita ngaji justru jangan mengganggu orang lain. Parkir di depan pintu orang ya tidak benar. Jadi ada kejadian di suatu negeri, intinya ada teman kita yang parkir, dia menghalangi mobil orang. Akhirnya masuk ke mall, terus dia datang terlambat, ternyata orang yang mobilnya terhalang itu sudah nunggu dari tadi. Akhirnya marah-marah, "Kamu itu kenapa parkir di sini? Apa nggak ada tempat parkir lain? Kalau istri saya hamil gimana mau melahirkan?" "Ya kalau istri kamu hamil jangan bawa ke mall," katanya. Kejadian nyata ini. Jadi dia bisa aja ngeles, sudah salah ya sudah minta maaf saja, jangan bantah. Ini bantah lagi sudah salah apa? Bantah. Makanya kalau istri hamil jangan bawa ke mall katanya. Allah. Apakah benar Nabi SAW memiliki peliharaan kucing? Karena saya sejak kecil selalu mendengar dari orang-orang sekitar saya bahwasanya kucing adalah hewan peliharaan Rasulullah. Saya tidak tahu itu. Saya tidak pernah dengar hadis, tidak pernah baca hadis Rasulullah SAW memelihara apa? Kucing. Kalau Rasulullah SAW masih dulu sebelum menjadi Nabi, beliau memelihara apa? Kambing. Adapun kucing tidak. Jadi kalau mengikuti Nabi bukan pelihara kucing, tapi pelihara kambing di kambing. Adapun yang mengatakan bahwasanya kucing harus ada dalilnya. Kita senang, kita bukan berarti kita benci sama kucing. Kucing kita sayangi. Ada orang masuk neraka gara-gara mengekang kucing saya mati, tapi harus ada dalil. Kalau mau pelihara kucing, pelihara aja, enggak usah pakai dalil ya. Enggak harus ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya tak boleh pelihara kucing, paham? Ya. Apa hukumnya ummahat melihat antum di layar proyektor? Bukankah harus ada hijab ya? Sudah saya jelaskan berulang bahwasanya hukum ya, asalnya lelaki tidak melihat wanita kecuali ada keperluan. Misalnya dalam rangka jual beli, dalam rangka tertentu terkadang seorang laki harus melihat wajah wanita. Ini hukum asalnya. Sebaliknya hukum asalnya wanita tidak mengapa melihat lelaki karena wajah lelaki bukan aurat. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, tidak pernah dalam zaman apapun lelaki diwajibkan pakai cadar, tidak pernah. Kenapa? Karena wajah lelaki bukan aurat. Kemudian kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada, Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi untuk menonton orang-orang Habasyah. Dan Aisyah pasti lihat mereka bermain-main. Mungkin tidak lihat badannya saja, lihat semuanya. Dan dalam banyak hadis Aisyah mengatakan telah datang Dihi Al-Kalbi. Berarti Aisyah tahu wajahnya Dihi Al-Kalbi. Ternyata itu malaikat Jibril. Dalam banyak hadis Aisyah juga mengatakan, saya melihat Sa'ad bin Mu'adz datang. Dia kenal di sampingnya ada fulan. Berarti Aisyah lihat atau tidak? Lihat. Berarti dia lihat. Berarti dia lihat. Dan memang bahwasanya wajah lelaki bukan aurat. Nah, kalau wanita melihat wajah lelaki kemudian dia terpesona, tertarik, maka dia wajib tundukkan pandangan. Maka dia wajib tundukkan pandangan dia. Terutama kalau ustaz-ustaz yang wajahnya tampan, harus hati-hati. Sebaiknya tidak usah pakai proyektor. Tapi kalau wajahnya pas-pasan, kemudian tidak terlalu tampan, ya kita tidak juga suudzon sama semua wanita lihat kita kemudian apa syahwat dan yang lain. Tidak. Ya. Artinya di zaman Nabi SAW juga ya, para sahabat tidak memakai apa? Cadar, dan terjadi Aisyah melihat beberapa sahabat dan tahu ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Berarti dia kenal wajah mereka ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau apa namanya kita bicara hukum maka hukumnya demikian ya. Tapi kalau saya katakan ada wanita yang terpesona maka dia harus tundukkan pandangan. Dia harus tundukkan pandangan. Tapi hukum asal tidak mengapa. Hukum asal tidak mengapa. Baik, demikian para hadirin hadirat, masih banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.